Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama video suka-suka. Namanya video suka-suka tuh ya senang-senang aja. Mau bikin videonya, mau ditonton monggo, nggak juga nggak apa-apa. Karena sebenarnya yang bermain Anda bukan saya. Karena saya ada permainan saya sendiri. Itu jawabannya. Ah, ini kebetulan bulan November minggu kedua, dan sebagian daerah sudah ada yang hujan. Saya tanya sama teman-teman di Sumatera, udah ada yang hujan, sudah mulai masuk pergantian musim, atau yang saya bilang ini pramusim. Pramusim artinya perubahan dari musim. Nah, bagi teman-teman yang melewati musim kemarau kemarin, sudah percaya atau belum kalau ada musim di mainan walet? Kalau memang ada musim, maka sabarlah ya. Sekarang saya mau lihat pola panen. Ini saya kemarin kameranya sendiri, jadi ya namanya video aja suka-suka, nggak ada diedit, nggak diapa-apain gitu. Saya akan melanjutkan untuk jenis polesan di dalam gedung walet itu sebaiknya jangan dihitung. Saya ngelanjutkan video yang kemarin masalah pola panen, karena kalau musim kan teman-teman sudah ngelihat juga, musim kemarau panas seperti itu nyengatnya, tentunya nggak ada burung mainan. Jadi kalau sudah musim seperti itu namanya musim cuek. Nah, kalau sudah cuek seperti itu tentu nggak ada burungnya main, karena burung sibuk cari makan saja ke tempat yang lain jauh. Maka kita diwajibkan untuk membangun gedung dengan sistem yang dimau sama walet, bukan yang dimau sama kita. Nah, kalau untuk masalah sistem waletnya sebenarnya ada di dalam video-video saya, cuman mungkin hanya waktu untuk melihat bagi yang jeli saja. Ya, saya lanjutkan untuk pola panennya di sini. Di dalam gedung walet itu ada yang namanya polesan. Ada polesan itu terbagi macamnya. Namanya polesan bercak. Polesan itu bercak. Gimana polesan bercak itu? Yang cuman garis-garis aja. Nah, sekarang saya akan contohkan. Paling gampang tuh ngambilnya di tanaman. Karena dari pola panen kan, namanya petani walet itu namanya petani. Nah, ini polesan tuh mana ya? Anggap aja ini nih polesan bercak nih. Polesan bercak itu dia kecil-kecil, kemudian masih ya coret-coretan begitu, namanya coret-coretan. Itu enggak usah dihitung. Itu memang biasanya burung walet itu bikin coretan-coretan seperti itu untuk penanda. Penanda untuk wilayahnya dia tidur di situ. Yang kedua untuk penanda anaknya nanti kalau dia punya anak. Nah, jadi dia naruh polesan bercak itu untuk penanda mereka. Maka jangan dihitung polesan bercak. Polesan yang bisa dihitung itu yang sekorek atau serokok kata orang, atau sejari. Anggap saja buah yang kecil-kecil ini, nah kecil-kecil masih rentan untuk menjadi sarang. Kenapa? Burungnya masih muda. Kemudian jangan diganggu-ganggu gitu. Kalau sudah dia sejempol, itu boleh dihitung. Sejempol, sejari boleh dihitung. Karena sudah jadi bakal buah. Nah, kayak gini kan bakal buah nih. Bakal buah. Bakal buah. Jadi main walet itu kenapa dikatakan petani walet? Ya, kita ngelihatnya enaknya di pohon seperti ini. Nah, kalau giliran buah itu kan pertama nggak akan serentak banyak langsung besar-besar gini kan. Nah, ada yang ini, ada yang mulai besar, ada yang kecil. Karena usia burung di dalam itu beda-beda semua. Diharapkan pengertiannya dari teman-teman. Oh, burung ini beda-beda usianya. Oh, yang ini masuk baru bulan ini. Oh, yang ini baru masuk bulan ini. Tapi kan itu kan semua kesadarannya teman-teman semua. Gitu. Mak, jangan dihantam kromo, hantam rata. Lu pingin kayak gedung orang yang isi. Ya jangan. Gedung yang orang isi itu, Pak, dulunya mereka sudah pola bermainnya beda sama kita sekarang. Gitu. Mereka sudah
bertahun-tahun yang lalu mengembangbiakan. Nah kalau kita sekarang masih dari 1 tahun 2 tahun ini ya, mengharapkan gedung ini ya dari musim ya, kalau setahun itu ada musim-musimnya walet itu. Nah sekarang kayak gini nih, waktu musim hujan kayak gini kan musim hujan ya. Jangankan hewan, tumbuhan saja mudah menanam mengeluarkan buahnya. Nah kalau hewan, kalau musim hujan itu makanan alaminya itu mudah terbentuk di alam, jadi nggak perlu jauh mereka cari makan. Nah tapi kalau dia musim kemarau itu pakan alaminya susah terbentuk, dan mereka itu apa namanya, mereka itu cari makannya jauh gitu loh. Makanya kalau teman-teman yang nggak ngelihat ke musim terus cepet-cepet ya senyum aja, karena nggak bisa gitu. Nah cuma kita dituntut kan bikin gedungnya dimau sama walet gitu, jangan. Tapi ya susah lah, tiap orang kan beda-beda semua. Nah jadi pola panen aja yang kayak gini aja. Saya akan jawab satu buat teman-teman, diajak tukar pendapat gini ya. Saya jawabkan satu begini, ini ya, ini bagaimana agar RBW Anda berkembang. Mudah. Anggaplah ini benih jagung 1 biji ya. Biar benih jagung ini jadi banyak jagungnya, bagaimana caranya? 1 benih jagung ini, maka apabila Anda memiliki 1 sarang, biarkan dia berkembang biak dulu, biarkan dia rusak dulu. Jangan dilihat nilai harga uangnya, tapi biarkan dia berkembang dulu. Seperti itu. Karena dari 1 sarang itu nanti menghasilkan anak, yang anak-anaknya akan tumbuh berkembang. Ini caranya. Coba saya kasih Anda bibit jagung. Tentu Anda harus menanamnya dengan bijak, menunggunya, merawatnya ya. Musim kemarau seperti apa, musim hujan seperti apa ya kan. Kemudian pupuk yang Anda pakai harus sesuai baik, dan termasuk yang paling baik adalah sikap Anda dalam memahami usaha Anda. Kalau Anda ingin cepat ya lihat-lihat dulu, ada musim kemarau, burung aja susah cari makan ya kan. Kalau pergi makan jauh dia, dan kedua hewan itu sudah tahu tempat-tempatnya di mana dia. Oh di sini waktunya saya cari makan, kalau musim kemarau ke sini, kalau musim hujan ke sini. Dari mana Mas Ani kalau ngeliatnya gitu Bang An? Gampang, Anda lihatnya di National Geographic, Anda lihat di Padang Sahara. Di situ kalau musim hujan atau musim kemarau, hewan itu dia tahu tempatnya migrasi kemana cari makan. Jadi hewan itu sudah punya naluri, punya penghafal yang kuat. Oh waktu kemarau saya ke sini, waktu hujan saya ke sini. Nah tapi kita yang harus mengerti mereka gitu. Kalau kita pingin cepat, bisa enggak bibit jagung ini Anda tanam 3 bulan panen, dapat banyak, padahal bibitnya cuma 1. Ibaratnya seperti itu. Bagaimana agar bibit ini tambah banyak? Tentunya Anda tanam, bagus-bagus Anda rawat, Anda kasih pupuk yang baik. Setelah sabar menunggu dia berbuah, biarkan buahnya rusak, kemudian tanam lagi. Betul ya, tanam lagi jagung. Dari 1 biji ini muncul beberapa biji jagung yang bisa sampean tanam lagi, akhirnya sampai punya pohon yang banyak. Seperti itu polanya. Nah mohon maaf penjelasannya agak main-main aja sih ya, karena memang main di walet itu ya main-main aja. Kenapa main-main aja?
Ya Anda harus menikmati, ada musim kemarau, ada musim hujan. Ada pola yang harus kita terapin di dalam Gedung Walet. Nah, kalau sistem Gedung Walet semuanya ada di dalam YouTube saya. Itu boleh dilihat. Di dalam YouTube saya itu nampak sebenarnya pola sistem walet itu ada di situ. Tapi ya karena saya ini kan orang yang gak punya ilmu ya, jadi cuman suka-suka aja. Ini buktinya aja ngeliatkan pola panen kan kayak gini di dalam Gedung Walet tuh. Ya kan sama di dalam Gedung Walet tuh. Ada yang bercak, polesan sejari, polesan serokok, ya kan. Ada yang besar, ada yang tanggung, belum waktunya dipanen, betul nggak? Selamat menonton dan selamat mengkaji. Tapi ini hanya sekedar sharing, bukan berarti saya pemilik ilmu atau apa, tidak. Karena saya mau suka-suka aja. Ya daripada ngelamunin aja sih. Cuman saya mau ngeliat aja bener ya, ada musim ya. Ada musim kemarau, ada musim hujan ya. Cuman di dalam Gedung Walet sistemnya ya paling tidak kerjasama lah satu sama lainnya. Termasuk diri Anda juga memahami hal-hal yang seperti ini. Jadi kalau mau lihat pola panen, lihatnya di tanaman. Jadi cobalah tanam pohon buah. Nanti di situ Anda akan lihat. Kalau menggambarkannya mudahnya di situ. Mohon maaf, mohon ridho kalau saya salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.